Halo semua, saya Angelina Priscilla dari Wijaya Beta. Bisnis itu nggak bisa instan. Mungkin kamu udah familiar banget dengar kata-kata ini, atau malah sampai hafal dan bosen. Tapi ini adalah fakta, bisnis yang terlihat bakal bisa cepet, itu dibaliknya itu prosesnya juga panjang. Sama dengan bisnis ikan cupang ini, bisnis ini nggak akan mati, tapi menjalankannya juga butuh kesabaran yang luar biasa banget. Nah, kalau kamu lagi mikir-mikir untuk memulai bisnis yang kalau dilihat, wah bisa cuan banget, yuk belajar dari pengalaman aku. Kira-kira apa aja sih yang bisa kamu belajar dari course ini? 1. Apa hal terpenting dalam bisnis niche-mu? Apakah ada faktor-faktor yang selama ini kamu lewatin? Padahal harusnya itu menjadi sesuatu yang fokus dan harus kamu perhatiin banget. Yang kedua, gimana sih caranya menentukan modal dan harga jual produkmu dalam berbisnis niche yang kayak nggak punya patokan harga nih? Dan yang ketiga, gimana caranya kamu mempertahankan bisnis niche kamu yang bergantung sama tren? Konten-konten dalam promosi dan marketing harus kayak gimana? Menarik kan? Makanya dengerin terus nih pengalaman aku di dunia percupangan ini sampai hari ini. Hobiku itu jual beli ikan cupang itu sudah dari aku SMA. Jadi karena sekolahku dekat sama Kartini, jadi pulang sekolah itu pasti lewat ke sana. Dulu awal-awal nggak suka, tapi begitu ngelihat satu kios yang ada ikan cupangnya, ternyata menarik banget. Dari situ dimulai deh perjalanan aku pertama kali dulu coba-coba pelihara ikan cupang. Yang namanya anak SMA pasti kan uang jajannya terbatas ya. Jadi itu collectible banget tuh, sedikit demi sedikit beli satu-satu sampai belajar nyalonin ikan cupang. Aku mencoba untuk membuat sirip-siripnya lebih indah, sampai belajar untuk yang namanya breeding, terus sampai akhirnya jadi anakan. Dan itu berharga banget. Satu kantong anakan aku dulu aku jual balik ke kios di tempat aku belanja. Itu zaman dulu 200.000 satu kantong. Itu aja udah seneng banget. Zaman dulu tuh belum ada yang namanya YouTube ya, belum banyak dan nggak ada kayaknya info-info seputar ikan cupang tuh di internet. Jadi belajarnya itu harus dari si sellernya itu. Belajar dari orang yang menjual ikan cupang di kios di Kartini itu. Jadi hari-hari pulang sekolah tuh aku pasti ke sana, beli pakan, beli ikan cupang, belajar-belajar, dan kadang-kadang orang itu pun ke rumah untuk ngajarin gimana sih cara nyalonin ikan cupang, gimana sih cara ngurus burayak, gimana sih cara buat ngegedein anakan-anakan ini gitu. Sampai akhirnya bisa. Jadi tuh bener-bener seneng banget tuh waktu namanya anak sekolah ya, bisa menjual sesuatu terus dapat balik gitu duitnya, itu happy banget. Nah, tapi di saat itu aku sempat stop juga karena waktu itu kan lagi renov rumah, pindahan. Begitu pindahan ternyata mama itu bikin kayak kolam waterfall kecil, dan pegawai yang mindahin ikan-ikan aku itu nggak tahu bahwa cupang itu adalah ikan yang soliter. Dia nggak bisa digabungin sama ikan lain, pasti berantem. Jadi ada sekitar 30 atau 40 ekor cupangku dari satu rak itu, semuanya disatuin ke air mancur itu. Jadi begitu aku pulang sekolah ngelihat kayak begitu, udah nggak kepengen lagi deh waktu itu, karena udah ngumpulinnya pelan-pelan pakai uang jajan sampai udah gede-gede, udah bagus-bagus, tahu-tahu kayak gitu otomatis udah nggak mau lagi, udah nggak mau main lagi. Waktu itu sempet stop, bener-bener stop lama banget sampai ke 2019. Waktu aku balik main cupang 2019 itu di awal-awal beda banget ya sama zaman dulu, karena zaman dulu kan belum ada yang namanya Instagram, zaman dulu belum ada yang namanya media sosial. Jadi kalau kita ketemu sama seller itu ketemunya langsung di kios. Tapi kalau di 2019 ini rata-rata kan kita pembeliannya online, nggak ketemu muka. Jadi itu kalau misalnya sellernya tahu bahwa kita ini perempuan, kadang-kadang tuh suka ditanya yang enggak. Jadi jujur aja, aku juga bukannya nggak pernah, tapi lumayan sering dapat yang namanya pelecehan verbal. Karena mungkin terlalu banyak di dunia cupang ini pemain yang cowok gitu, dan mereka tuh seperti agak bingung kok ngelihat ada cewek nih main cupang. Dari situlah aku terpecut gitu, pengen buktiin bahwa cewek juga bisa, perempuan juga bisa berkarya di dunia cupang yang notabene isinya banyakan cowok, banyakan laki-laki. Kita juga bisa punya karya di sini. Makanya aku dijulukinnya itu ibu kos. Jadi kan aku balik lagi nih main cupang nih, dijulukinnya ibu kos karena katanya aku judes. Tapi ya itu salah satu cara aku buat menangkis lah yang namanya pelecehan verbal, atau aku nggak mau diganggu sama cowok-cowok yang cuma modus atau gimana. Karena banyak yang mau beli ikan terus alasannya minta nomor handphone lah, minta apalah, modus doang. Nggak selamanya orang yang nanya ke DM dan minta WA itu beneran beli, nggak juga. Aku sering banget kena PHP, kena modus gitu. Jadi aku memang membuat satu karakter aku di dunia cupang ini, aku tuh memang judes, aku tuh memang jutek. Tapi ya
Dengan cara itu tersortir orang-orang yang memang mau jadi pelanggan atau hanya orang-orang yang cuma pengen main-main aja.